Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bab 8, yaitu adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Maka, mari kita langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Muhammad Afwan. Pengertian berbakti. Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada orang tua. Yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahim yang paling utama. Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya, dan yang tua harus menyayangi yang muda. Ya, karena sudah selesai pembahasan tentang pengertian dari berbakti, maka kita lanjutkan ke cara berbakti kepada orang tua yang akan dibahas oleh Ahmad Fauzan. Cara berbakti kepada orang tua. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika kedua orang tua kita itu dalam keadaan yang sudah tua ataupun sudah pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua kita. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, agar perbuatan tersebut dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoinya hingga orang tua itu meridhoi. Yang berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua kita telah meninggal. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tua aku meninggal dunia?" Rasulullah bersabda, "Ya, ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi dengan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua." Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, utang atau perjanjian dengan orang lain, dan lain-lainnya saat masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua kita pada saat masih hidup. Yang kelima, mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Ya, itulah tadi adalah cara untuk berbakti kepada orang tua oleh Ahmad Fauzan. Mari kita lanjutkan ke cara berbakti kepada guru yang akan dibawakan oleh Muhammad Jafar. Nah, selanjutnya itu cara berbakti kepada guru. Ada banyak cara yang bisa dilaksanakan untuk berbakti kepada guru. Di antara lain sebagai berikut. 1. Menyimak dengan khidmat ketika guru menjelaskan di kelas. 2. Mematuhi larangan dan melaksanakan perintahnya dengan bertujuan untuk kebaikan. Yang ketiga, mengamalkan atau menerapkan ilmu pengetahuan juga budi pekerti yang diajarkan guru di lingkungan sosial. Ya, selanjutnya adalah dalil-dalil yang dapat kita temukan di Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Faras. Selanjutnya ada dalil nakli dalam menghormati orang tua. Pada surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai belum berlanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekalilah kamu membentaknya dan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Baik, yang terakhir adalah dalil-dalil yang dapat kita temukan di hadis Nabi yang akan dibawakan oleh Muhammad Rian. Kali ini saya akan membacakan hadis mengenai menghormati orang tua dan menghormati guru. Yang pertama, hadis mengenai menghormati orang tua. Ada 2 hadis yang saya ambil. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ridhar rabbi fi ridhal walid, wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ridha Tuhan itu di dalamnya ridha orang tua, dan ketidakridhaan Tuhan itu di dalamnya ketidakridhaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Lalu hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Burru aba'akum taburrakum abna'ukum wa iffatan iffa nisa'ukum. Yang artinya, Nabi SAW bersabda, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga dari zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu hadis mengenai menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim.
laisa minna man lam yajillu kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang muda. Ya, itulah pembahasan dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi. Saya Marco Dino Host, mewakili teman-teman saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.